Selamat pagi atau semangat pagi, kembali lagi ke channel Bendungan kita. Saya Aris Rinaldi dan Om Joko. Selamat pagi bersama Om Joko di Belayang Bendungan. Oke, pada kesempatan kali ini, series kali ini kita membahas bedah buku ya konsepnya Pak ya. Konsep bedah buku di mana kita akan membahas tentang Bendungan Gunung Ombo. Bendungan Gunung Ombo. Bedah buku tipis-tipis. Oke, bedah buku tipis-tipis tentang Bendungan Gunung Ombo. Nanti di sana kita coba sarikan, mungkin Pak Joko bisa menjelaskan juga. Oke Pak, ini dengan Bendungan Gunung Ombo ini penulisnya siapa aja ya Pak? Nah, ini Mas Aris, Bendungan Gunung Ombo. Oke, bisa kita lihat. Ini kita sampaikan. Ini bukunya Bendungan Gunung Ombo. Ini alhamdulillah kami menulis bersama guru saya atau juga rekan saya. Namanya adalah Pak Prapto Subagio. Pak Prapto Subagio. Kenapa? Karena Pak Prapto Subagio ini hampir bekerja pada saat dia sebagai ASN, hampir separuhnya itu ada di Gunung Ombo. Jadi dia tahu persis. Kurang lebih berpuluh tahun Pak ya di Iya, Gunung Ombo. perilakunya sampai dia pensiun terakhir juga bertugas di. Berarti mulai dari perencanaan sampai peresmian Pak ya? Perencanaan, peresmian, pengelolaan sampai di akhir beliau dinas adalah di Gunung Ombo. Pak Prapto ini sendiri siapa Pak? Apakah memang pegawai kementerian atau? Nah, Pak Prapto adalah bekerja di Kementerian PUPR Ya. di Balai waktu itu, dan sekarang beliau adalah ahli di bidang instrumentasi. Ahli instrumentasi ya Pak ya? Nah, jadi kami berdua berkolaborasi. Bagaimana sih Pak? Yuk kita nulis buku yang mudah-mudahan buku ini juga sebagai kenangan dan sebagai warisan untuk teman-teman kita di PUPR. Oke, berarti memang kalau saya lihat di sini penulisnya dua Pak ya, Pak Joko Mulyono sendiri dan Pak Prapto yang saat ini mungkin sudah pensiun Pak ya, sudah pensiun dari Kementerian PU tapi tidak pensiun dari segi bendungannya Pak ya. Iya, betul sekali. Masih tetap memberikan informasi narasumber. Pernah juga saya diberi ini Pak materi diklat instrumentasi oleh Pak Prapto. Oh, itu ya? Iya. Jadi memang dua tokoh ini bisa dibilang tokoh yang berperan besar dalam pembangunan bendungan di Indonesia, dan bukunya bisa kita lihat di sini yaitu ini terkait dengan Bendungan Gunung Ombo dengan judul Kenangan dan Harapan Pembangunan Bendungan Gunung Ombo. Jadi mungkin di luar sana ini juga selain Bendungan Jatiluhur buku ACP-nya, buku ini merupakan buku yang bisa dibilang sangat langka Pak ya, yang sulit ditemukan di Bisa dibilang demikian. Iya. Dan untuk buku ini memang rencananya mau dikasih giveaway juga Pak atau seperti apa? Oh, nanti aja di akhir sesi. Di akhir sesi. Biar teman-teman Penasaran. di luar sana penasaran berapa buku yang akan kita jadikan giveaway untuk penonton channel ini. Oke. Untuk selanjutnya Pak bisa dijelaskan proses pembangunan Bendungan Gunung Ombo ini dari tahun kapan sampai sekarang? Karena kalau dilihat Kenangan Harapan ini berarti sudah cukup lama Pak ya? Oke, terima kasih Mas Aris. Teman-teman, jadi tadi pertama saya kenapa menulis dengan Pak Prapto, karena Pak Prapto tuh bercerita banyak. Pak, saya itu mempunyai kalau dulu masih ada itu pakai apa yang harus ditempel pakai sinar itu, OHP. Oh HP. Oh iya, zaman saya juga 2006 masih ada Pak. Beliau punya slide yang sangat banyak sekali, tapi entah gimana diarsipkannya kok tidak rapi dan lain sebagainya. Sebenarnya rapi, cuma tidak diarsipkan dengan baik, Tidak terdokumentasi dengan baik. Iya, betul. Pak Prapto, bagaimana kalau kita tulis sebuah buku? Kalau di laporan, hasil drawing dan lain sebagainya mungkin sudah familiar. Nah, kita punya ide berdua bagaimana kalau kita buat sebuah buku yang kalau boleh dibilang adalah ilmiah yang populer, yang notabene bukan sebuah laporan, tapi adalah ilmiah populer yang bisa dibaca oleh kalangan semua kalangan. Jadi anak cucu kita nanti akan, meskipun dia tidak teknis, dia akan juga membaca sebuah buku ini. Berarti memang kalau dari segi pengalaman
pengen dituang dalam bentuk tertulis ya Pak ya. Jadi Iya. semua rangkaian tadi mulai arsip, desain, mungkin as-built drawing, foto-foto. Jadi bagaimana caranya agar next generation seperti saya ini bisa menikmati apa yang dulu dikerjakan oleh Pak Joko dan Pak Prapto. Oh, kalau saya tidak mengerjakan, jadi kalau yang mengerjakan adalah bapak-bapak kita, termasuk Pak Prapto. Oke. Nah, saya menginisiasi aja Pak Prapto kita buat sebuah tulisan yang tidak bentuknya adalah sebuah laporan. Oke. Tidak hanya laporan yang tebal gitu Pak ya. Ya, kalau laporan tebal mungkin orang akan bosan. Iya. Bisa dilihat sendiri ya, ini buku yang langka. Nanti di akhir jangan lupa tetap stay di channel kita ini. Kalau kita lihat dari bukunya sendiri, saya baca sekilas ada beberapa testimoni Pak ya, dari kalau saya sendiri dari orang Kementerian PUPR sangat familiar dengan testimoni ini. Mungkin dari Pak Joko bisa mencarikan siapa-siapa aja yang memberi testimoni ini Pak. Oke, terima kasih Mas Haris. Pada saat kita proses pencarian data untuk melengkapi buku-buku, kami juga melakukan ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak kita dari kalangan PUPR, dari dengan dosen-dosen, dan juga ada generasi muda kita. Dan pada saat kesempatan yang baik itu, saya menginginkan testimoni. Kira-kira gimana sih dengan adanya sebuah buku ini? Nah, di sini ada dari kalangan PUPR, ada Pak Widagdo, ada Pak Hartanto, ada Pak Adi Rizaldi. Kalau saya lihat di sini juga ada Pak Bastari Pak. Berarti ini bukunya baru Pak ya? Baru. Ya, alhamdulillah Pak Bastari pada saat beliau sebagai sekretaris Komisi Keamanan Bendungan. Ya. Kalau kita lihat di sini ya beberapa tokoh yang sangat familiar bukan hanya di PUPR tapi di bidang bendungan Pak ya. Ya, dan bendungan. juga ada dari kampus. Oke. Ini dari dosen Teknik Sipil Universitas Bina Nusantara di Jakarta. Di Jakarta. Insinyur Julius Tuti MD. Oke. Berarti memang kalau dilihat di sini, kalau bisa saya simpulkan sementara Pak, ini buku yang tidak hanya buku Pak ya. Jadi di sini ada memang memori, harapan, dan isinya ini lebih perjalanan milestone pembangunan bendungan Kedung Ombo Pak. Ya. Mulai dari tadi dibilang yaitu desain, as-built drawing maupun pelaksanaan konstruksi, dan buku ini juga bisa kalau saya lihat bisa dijadikan semacam cenderamata Pak ya. Bisa jadi. Kenapa? Karena ini bendungan Kedung Ombo adalah bendungan yang fenomenal pada saat di zamannya. Nah, ini kita belum kupas tuntas Pak. Bendungan Kedung Ombo ini berada di kabupaten apa, provinsi mana? Mungkin di teman-teman di luar sana penasaran. Dari tadi kita ngebahas bendungan Kedung Ombo, tetapi apa sih bendungan ini, di mana? Apakah memang manfaatnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu. Oke, ini kalau terkait teknis sekali mungkin saya tidak akan cerita teknis sekali. Oke. Tapi intinya saja. Ya. Kenapa? Karena bendungan ini pada saat dibangun pada zamannya Orde Baru. Orde Baru. Yang kalau tidak Dimana? salah itu ada di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Oh, Kabupaten Grobogan. Purwodadinya di Purwodadi. Oke. Nah, ini kenapa? Karena apa, di dalam perjalanannya itu mungkin Mas Aris belum lahir, Ya. atau mungkin karena dibangun pada tahun 1985. Oh, masih dalam perencanaan Pak. Oh, perencanaan ya. Perencanaan. Oke, jadi generasi milenial akan tahu bagaimana proses pembangunan ini di zamannya Pak Harto yang harus ada pemindahan penduduk. Oh, istilahnya transmigrasi tapi dalam bentuk pemindahan penduduk Pak. Ya, pemindahan relokasi ya Pak. Relokasi atau intinya adalah penggantian tanah. Oh, penggantian tanah, desa yang ada di situ dipindahkan mungkin keluar dari kawasan tersebut Pak. Entah dipindahkan, ada penggantian, dan mohon maaf nih, waktu itu kesannya sangat berlarut-larut. Oke. Sehingga di dalam ini juga ada foto-foto, Ada bagaimana, foto-foto? tokoh masyarakat, petugas dan lain sebagainya mengadakan pendekatan agar pembangunan ini bisa dilaksanakan. Ya mungkin saya tidak bisa baca langsung kali ini, tapi kita bisa nanti ya teman-teman di luar sana yang penasaran terhadap bendungan Kedung Ombo, yang kebetulan dekat di rumahnya Pak ya, di sekitaran Kabupaten Grobogan, tepatnya di Purwodadi, bisa langsung datang ke bendungan Kedung Ombo. Mungkin selama ini tidak pernah tahu bahwa bendungan Kedung Ombo ini ada di Kabupaten Grobogan. Dan yang melengkapi ya milestone dari Pak Joko ini Pak ya. Nah, dan ini sebenarnya adalah mimpi-mimpi kami ya, yang di bidang bendungan. Oke Pak. Bagaimana kalau cerita pembangunan ini tidak dituangkan dalam sebuah buku laporan, Oke. tapi ya minimal
yang demikian inilah. Ya. Gitu, ini adalah dream kami. Mudah-mudahan nanti di dalam kesempatan ada yang sudah kita. Nah, di dalam perjalanan saya tidak sebagai penulis, Oke, Pak. harus bertingkat sebagai editor di Bendungan Gondang. Oh, Gondang, Pak ya. Nah, Tetap di Jawa Tengah juga, Pak ya. Jawa Tengah juga. Nanti itu bisa di series berikutnya. Berarti mungkin dari sekian yang disampaikan oleh Pak Joko, saya rasa cukup ya. Atau ada yang mau ditambahkan, Pak? Mungkin saya tambahin dikit aja. Oke, Pak. Teman-teman, ini adalah kesempatan yang baik. Kenapa pada saat sekarang kita sedang membangun di era Jokowi ada 65 bendungan. Iya, 65 bendungan. Bagaimana kalau perjalanan pembangunan sampai dengan berakhirnya pembangunan dibuat sebuah entah itu buku, entah video yang bentuknya series agar itu sebagai nanti anak cucu kita bisa tahu secara sederhana, praktis, mudah dipahami, dan sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, itu bukan kalimat penutup dari Pak Joko, tapi istilahnya dreams-nya Pak Joko untuk pembangunan bendungan yang ada saat ini, Pak, 65 bendungan, bahwa jangan cuma dibangun, tetapi tetap terdokumentasi dengan baik, Pak, baik dari segi buku atau video atau segala jenis macam lainnya, Pak. Iya. Oke, sekian sharing kita terkait Bendungan Kedung Ombok. Ya, Bendungan Kedung Ombok berada di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Pak ya. Giveaway. Oh ya, terakhir giveaway ini yang paling dinanti-nanti oleh teman-teman di luar sana, di mana boleh dipegang lagi, Pak, biar kita tunjukkan ke penonton channel kita. Ada 2 buku Bendungan Kedung Ombok yang akan dijadikan giveaway. Kenapa kok 2 buku? Karena ini tahun 2020, makanya kosongnya kita buang. Oke, kosong kita buang, jadi tinggal sisa 2, Pak. Sisa 2 saja. Jadi ada 2 buku yang dijadikan giveaway untuk yang like, comment, and subscribe channel Bendungan Aris Rinaldi dan channel Bendungan Om Joko Belayang Bendungan. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan channel kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Dream come true. Dream come true, be happy.